Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Willy Chandra Caloho dengan NIM 073 002 200 071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UAS Geoteknik. Pada soal pertama yaitu longsoran baji. Longsoran baji adalah salah satu jenis longsoran yang terjadi di lereng atau dinding batuan, di mana massa batuan meluncur sepanjang dua bidang diskontinuitas yang saling berpotongan. Longsoran ini umumnya terjadi pada formasi batuan yang memiliki struktur rekahan atau bidang belah atau diskontinuitas yang membentuk suatu baji. Pada gambar A dapat dilihat yaitu sebuah baji atau wedge yang terbentuk oleh dua bidang planar. Terdapat garis perpotongan antara kedua bidang ini yang disebut dengan line of intersection yang menjadi arah potensi longsoran. Kemudian pada gambar B yaitu gambar lingkaran membantu menentukan sudut geser kritis dan memeriksa kestabilan berdasarkan arah dan sudut geser. Kemudian pada gambar C yaitu sebuah penampang vertikal dari baji menunjukkan hubungan geometri antara bidang. Kemudian yang pada gambar D yaitu merupakan sebuah diagram stereografik yang lebih rinci, kemudian menampilkan range untuk geser yang stabil atau tidak stabil. Kemudian yang pada longsoran toppling atau landslide adalah jenis longsoran yang terjadi ketika material batuan atau tanah cenderung berputar ke depan di sekitar sumbu rotasi yang berada di bagian bawah atau kaki massa tersebut. Longsoran ini biasanya melibatkan batuan keras atau blok-blok tanah yang terpisah dari massa utama akibat gaya gravitasi dan kehilangan stabilitas. Mekanisme terjadinya yaitu batuan atau tanah miring ke depan dan bergerak seperti efek jatuh ke depan dengan sumbu rotasi di bagian bawah. Sering terjadi pada batuan berlapis atau struktur tanah yang mengalami retakan dan faktor pendukungnya, seperti ketidakstabilan lereng atau gravitasi menyebabkan massa bergeser ke depan dan retakan atau rekahan yang memisahkan massa dari tubuh utama. Seperti yang dilihat pada gambar, ini adalah mekanisme blok batuannya jatuh karena tanah atau batuannya itu miring ke depan atau bergerak seperti efek jatuh ke depan. Kemudian pada soal 2 yaitu jelaskan analisis kestabilan lereng yang dilakukan dalam geoteknik tambang yang menggunakan metode A. Yang pertama yaitu kesetimbangan batas limit atau limit equilibrium. Kesetimbangan batas limit adalah metode analisis kestabilan lereng yang digunakan untuk menentukan kondisi kritis suatu lereng, yaitu saat lereng berada dalam keadaan seimbang antara gaya pendorong atau penyebab longsor dan gaya penahan atau yang mencegah longsor. Metode ini didasarkan pada prinsip-prinsip mekanika tanah dan struktur, dengan asumsi bahwa lereng berada tepat di ambang kegagalan. Dalam analisis ini, nilai faktor keamanan atau Fs dihitung sebagai rasio antara gaya penahan terhadap gaya pendorong. Jika Fs kurang dari 1, lereng dianggap tidak stabil dan cenderung longsor. Dan jika Fs dianggap lebih sama dengan 1, lereng dianggap stabil. Fs dapat dilihat pada rumusnya yaitu Fs gaya penahan per gaya pendorong. Komponen utamanya yaitu yang pertama gaya pendorong, yaitu berisi tentang berat tanah atau batuan, kemudian beban eksternal seperti air, bangunan atau aktivitas manusia. Kemudian yang komponen keduanya yaitu gaya penahan seperti kekuatan geser tanah, kohesi dan sudut geser ke dalam, dan dukungan mekanis seperti dinding penahan atau angkur. Kemudian yang B, metode elemen hingga adalah suatu metode numerik yang digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena geomekanis seperti stabilitas lereng, perilaku batuan di sekitar terowongan, dan interaksi antara batuan dengan struktur penyangga. Penerapan MEH ini dalam pertambangan yaitu pada analisis stabilitas lereng digunakan untuk memodelkan tegangan dan regangan dalam
lereng tambang, serta mengidentifikasi zona lemah yang berpotensi longsor. Kemudian pada analisis terowongan, digunakan untuk menganalisis tegangan dan deformasi di sekitar terowongan, serta mengevaluasi pengaruh berbagai faktor seperti geometri terowongan, sifat batuan, dan pembebanan. Kemudian keuntungan menggunakan MEH ini dalam pertambangan yaitu fleksibilitas, yang mana dapat digunakan untuk menganalisis berbagai geometri dan kondisi batas yang kompleks. Kemudian akurat, memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan metode analitik sederhana, dan hasil analisis dapat divisualisasikan secara grafis untuk memudahkan interpretasi. Kemudian dapat juga digunakan untuk mengoptimalkan desain struktur dan proses penambangan. Pada soal 3 yaitu menjelaskan mengenai grafik probabilitas kelongsoran atau biasa disingkat dengan PK. Probabilitas kelongsoran adalah peluang terjadinya kelongsoran pada suatu lereng dan dalam kondisi tertentu yang dihitung berdasarkan faktor-faktor geologi, hidrologi, dan mekanika tanah. Berdasarkan gambar di atas, yaitu menunjukkan distribusi probabilistik dari faktor keamanan FK yang digunakan untuk menghitung probabilitas kelongsoran atau PK. Dapat dilihat pada gambar pada kurva yang bagian biru ini memiliki fungsi untuk mempresentasikan nilai FK yang paling mungkin terjadi, yang berarti nilai tersebut memiliki probabilitas tertinggi dibanding nilai lainnya. Kemudian pada kurva yang coklat, yaitu menghitung probabilitas kumulatif hingga nilai FK tertentu. Nilai pada CDF berkisar dari 0 atau tidak ada probabilitas sampai dengan 1 probabilitas maksimum. Kemudian interpretasi probabilitas kelongsoran pada faktor keamanan jika nilai FK lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa struktur tidak aman atau cenderung longsor, dan bila nilai FK lebih besar dari 1 menunjukkan struktur aman. Apabila persen PK semakin besar atau area bayangan biru yang pada gambar ini semakin tinggi, maka semakin tinggi probabilitas struktur akan mengalami suatu longsoran. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi resiko dan membantu perencanaan mitigasi untuk mencegah atau mengurangi dampak longsoran. Kriteria kestabilan lereng berdasarkan Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 mengatur pedoman untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan operasional tambang terkait stabilitas lereng ini, yang bertujuan yaitu menjamin kestabilan lereng tambang dan sekitarnya, kemudian mencegah terjadinya longsoran yang dapat membahayakan pekerja, alat, fasilitas, atau lingkungan. Berdasarkan pada bagian B yaitu tentang kriteria kestabilan lereng, berdasarkan tabel di samping ini dapat kita lihat yaitu menunjukkan kriteria kestabilan lereng berdasarkan pada kategori lereng, tingkat keparahan, nilai minimum faktor keamanan atau FK, dan kondisi statik dan dinamik, serta probabilitas maksimum kelongsoran. Pada kategori lerengnya itu terdapat tabel bagian tunggal lereng atau individual, yaitu suatu lereng yang sederhana dengan satu kemiringan. Kemudian multi bench atau interrem, yaitu lereng bertingkat dengan beberapa bench. Kemudian pada global atau keseluruhan, yaitu lereng besar yang mencakup keseluruhan pada bagian tambang. Nah, dapat dilihat pada tingkat keparahannya, yaitu pada lereng tunggal itu rendah sampai tinggi memiliki nilai FK 1.1 dan PK max-nya itu 25 sampai 50%. Kemudian pada multi bench yaitu tingkat keparahannya pada bagian yang tinggi memiliki PK max 10%, dan kemudian pada global atau keseluruhan tingkat keparahannya pada tabel bagian tinggi yaitu kurang sama dengan 5%. Kemudian pada soal yang nomor 4 yaitu menjelaskan tentang RKD dan RMR. RKD atau biasa disebut dengan Rock Quality Designation adalah parameter yang digunakan untuk menilai kualitas batuan berdasarkan tingkat fragmentasi atau rekahan dalam inti batuan hasil pengeboran. Indeks ini diperkenalkan oleh Deire pada tahun 1964 dan sering digunakan dalam bidang geoteknik dan rekayasa batuan. RKD didefinisikan sebagai persentase panjang inti batuan yang utuh atau tidak pecah
dengan panjang lebih dari 10 cm dibanding dengan total panjang yang inti yang dibor. Dapat dilihat pada rumus yaitu RKD sama dengan total panjang inti utuh atau lebih dari 10 cm per total panjang pengeboran dikali dengan 100%. Dapat dilihat kriteria dari kualitas RKD ini yaitu 0. Jika RKD-nya memiliki persentase 0 sampai 25%, yaitu klasifikasi batuannya termasuk sangat buruk. Kemudian dari 25 hingga 50% itu buruk atau biasa dengan poor, dan hingga klasifikasi yang sangat baik itu memiliki persen RKD dinilai 90 hingga 100%. Kegunaannya sendiri yaitu mengevaluasi stabilitas lereng terowongan atau fondasi, kemudian menentukan kualitas massa batuan untuk desain geoteknik. Kemudian pada soal nomor 4, Rock Mass Rating atau RMR adalah sistem klasifikasi massa batuan yang dikembangkan oleh Beniowski pada tahun 1973, yaitu bertujuan untuk menilai kualitas massa batuan berdasarkan beberapa parameter geoteknis. Sistem ini sering digunakan dalam desain lereng tambang, terowongan, dan fondasi. Penilaian RMR sendiri ini dilakukan dengan menggabungkan 6 parameter utama. Yang pertama itu kekuatan batuan utuh atau biasa disebut dengan uni aksial atau uji UCS yang mencerminkan kemampuan batuan menahan tekanan. Kemudian RKD itu menunjukkan tingkat fragmentasi atau rekahan batuan, dan jarak antar rekahan yaitu menggambarkan tingkat keterpisahan batuan. Kemudian yang keempat yaitu kondisi rekahan seperti meliputi kekasaran, inti rekahan, dan tingkat pelapukan. Kemudian yang kelima ada kondisi air tanah, yaitu mengukur tingkat tekanan air atau saturasi dalam rekahan, dan yang terakhir yaitu orientasi rekahan terhadap struktur geologi. Setiap parameter ini diberi nilai tertentu berdasarkan pengukuran lapangan, dan nilai-nilai tersebut untuk menghasilkan skor RMR-nya dalam rentang 0 hingga 100. Klasifikasi RMR ini terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu sangat buruk, RMR di bawah 20, kemudian buruk RMR 21 hingga 20 hingga 40, kemudian yang sedang itu RMR 41 hingga 60, yang baik 61 yaitu sekitar RMR 61 hingga 80, dan nilai yang sangat baik yaitu RMR yang berkisar antara nilai 81 hingga 100%. Kategori ini digunakan untuk menilai stabilitas massa batuan serta menentukan kebutuhan perkuatan seperti baut batuan, shotcrete, atau sistem drainage. RMR memiliki banyak aplikasi dalam rekayasa geoteknik, termasuk estimasi stabilitas lereng, perancangan dimensi struktur bawah tanah, dan analisis risiko. Kegunaan RMR sendiri itu memiliki untuk menentukan kebutuhan perkuatan massa batuan seperti baut batuan, shotcrete, dan lainnya. Kemudian digunakan untuk perhitungan desain lereng, terowongan, dan struktur lainnya, dan menghasilkan kategori yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti analisis stabilitas. Dapat dilihat pada gambar ya, tabel di samping, yaitu nilai RMR 81 hingga 100% memiliki klasifikasi kualitas massa batuan sangat baik atau very good, dan stabilitasnya sangat stabil. Kemudian yang paling rendah yaitu di bawah 20 yaitu sangat buruk, yaitu memiliki stabilitas sangat tidak stabil. Selanjutnya soal 5 yaitu jelaskan secara ringkas butir-butir penting yang perlu dimasukkan dalam kegiatan inspeksi geoteknik tambang di lokasi pit tambang, dan yang B yaitu jenis-jenis instrumen pemantauan geoteknik tambang. Butir-butir penting dalam kegiatan inspeksi geoteknik tambang di lokasi pit tambang yaitu melakukan pemeriksaan stabilitas lereng, yaitu seperti menilai kemiringan, retakan, dan deformasi pada lereng untuk mengidentifikasi potensi longsoran atau kegagalan. Kemudian yang kedua yaitu pengamatan kondisi batuan, memeriksa sifat-sifat batuan seperti kekuatan rekahan, dan kekasaran permukaan rekahan yang mempengaruhi stabilitas lereng. Kemudian memeriksa kondisi air tanah, yaitu memantau level dan pergerakan air tanah untuk mengidentifikasi pengaruhnya terhadap tekanan air pori yang dapat mengurangi stabilitas lereng. Yang keempat itu kondisi infrastruktur, seperti memastikan struktur penahan, jalan, dan fasilitas lainnya aman dan tidak terpengaruh oleh pergeseran tanah atau longsoran. Kemudian yang kelima itu pemeriksaan erosi dan kerusakan permukaan, seperti mengidentifikasi area yang mengalami erosi
atau kerusakan yang dapat mempengaruhi stabilitas lereng. Dan yang terakhir yaitu pemantauan pergerakan lereng seperti pengukuran deformasi dan pergerakan pada lereng untuk mendeteksi perubahan kecil yang memicu kegagalan. Kemudian pada soal nomor 5, inclinometer digunakan untuk mengukur pergeseran atau pergerakan vertikal dan horizontal pada lereng atau struktur tanah. Kemudian extensometer, yaitu alat ini digunakan untuk mengukur perubahan panjang atau pergeseran pada material yang mengalami deformasi. Kemudian piezometer, yaitu instrumen untuk mengukur tekanan air pori dalam tanah atau batuan. Penting untuk memonitor kondisi hidrologi yang mempengaruhi stabilitas lereng. Kemudian yaitu yang keempat ada tiltmeter, digunakan untuk mengukur perubahan kemiringan pada struktur lereng atau bangunan yang ada di area tambang. Kemudian yang kelima itu vibrasi sensor, itu alat yang mendeteksi getaran akibat aktivitas peledakan atau operasional alat berat untuk memastikan bahwa getaran tidak menyebabkan kerusakan pada struktur lereng atau tambang. Yang keenam yaitu geodetic surveying tools. Digunakan untuk membantu pergerakan permukaan tanah menggunakan metode pengukuran presisi tinggi seperti GPS atau total station. Nah, pemantauan ini menggunakan instrumen ini memungkinkan deteksi dini pergerakan atau perubahan yang dapat menyebabkan keruntuhan atau kelongsoran, sehingga dapat diambil langkah-langkah preventif sebelum terjadi kecelakaan. Berikut daftar pustaka yang saya ambil. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.